Salam edukasi, welcome back di channel Bimbingan Belajar Smiley dan Homeschooling. Perkenalkan, nama aku Fai, konten kreator edukasi dan owner Bimbingan Belajar dan Homeschooling. Nah, di video kali ini aku tidak akan mengisinya dengan pembahasan atau latihan soal-soal, tapi aku akan mengisinya dengan sebuah cerita. Jadi aku akan bercerita mengenai awal mula kenapa aku akhirnya memutuskan terjun di dunia anak-anak dan di dunia pendidikan. Bahkan aku memutuskan untuk membuat bimbingan belajar di rumahku sendiri. Dan aku sudah melakukannya selama kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun. Jadi sekitar tahun 2012 aku diberikan amanat untuk menjadi seorang guru pendamping dan guru private untuk seorang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di salah satu sekolah internasional di Jawa Tengah. Jadi sekolah internasional itu cukup terkenal di Jawa Tengah. Nah, sebut saja anak itu namanya Bowie. Oke, bukan nama sebenarnya. Nah, awal mula aku bertemu dengan Bowie, aku benar-benar terkesan banget. Jadi Bowie ini anak yang mengidap ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, buat orang-orang yang awam terhadap anak berkebutuhan khusus mungkin akan menganggap Bowie ini agak aneh atau nakal dan sebagainya, karena memang dia ini suka berperilaku yang agak beda atau tiba-tiba surprising gitu. Jadi pertama kali aku bertemu Bowie benar-benar aku takjub karena dia benar-benar cerdas luar biasa. Aku nggak perlu mengenalnya selama beberapa minggu, bahkan di kesan pertama aja aku udah bisa menafsirkan bahwa dia itu anak yang super cerdas. Mungkin IQ-nya sekitar 140 ke atas mungkin ya. Kenapa aku bisa berpikiran demikian? Karena dari cara bicaranya, tutur katanya, dan dia ini sangat mahir berbahasa Inggris dan juga Mandarin. Pada saat aku pertama kali ketemu dia, jujur aku sangat minder dengan bahasa Inggrisku. Jadi he totally speaks in American accent, 100% American accent without any faults. Jadi dia ini hobinya menggambar, terus hobinya cerita. Nah, ini salah satu ciri khas Bowie yang paling menonjol adalah dia bisa berbicara terus menerus tanpa henti. Dan kalau kita cut begitu aja pembicaraannya, dia bisa sangat sangat hard feeling gitu, sangat sensitif, bahkan bisa sangat sangat aktif gitu, aktif membantah, aktif memarahi kita gitu loh. Jadi dia sangat tidak terima kalau omongannya di-cut. Nah, itu tugasku yang pertama. Tugasku yang pertama adalah mengendalikan dan mengontrol perilakunya di kelas gitu. Jadi di kelas itu ada sekitar 25 anak. Ada 25 anak, beberapa diantaranya siswa asing. Nah, aku perhatikan di kelasnya Bowie juga ada beberapa anak lain yang spesial gitu, yang berkebutuhan khusus. Tapi mereka tidak mendapat perlakuan khusus seperti Bowie. Jadi mereka tidak disediakan guru pendamping. Ya demikianlah, diperlakukan biasa aja. Terus kalau mereka out of control, ya mereka dimarahi, dibentak gitu oleh guru-guru kelasnya gitu. Nah, salah satu yang aku nggak sukai di sekolah itu adalah guru-gurunya yang banyak yang temperamental. Bahkan sepertinya tuh mereka tuh nggak tahu bagaimana cara memperlakukan anak-anak dan juga beberapa anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, ini salah satu alasan kenapa aku buka bimbel. Aku ingin sekali dipertemukan lagi dengan anak seperti Bowie gitu ya. Aku pengen terus belajar gitu untuk mengenal anak-anak yang spesial seperti Bowie. Oke, kembali ke situasi kelasnya Bowie ya. Nah, di luar kelasnya, jadi kalau itu kan misalnya kelas 1A ya. Jadi ada kelas 1B, kelas 1C dan sebagainya. Nah, di kelas-kelas lain itu juga banyak ternyata anak berkebutuhan khusus. Jadi aku nggak ngerti sih kenapa kok di sekolah itu tuh banyak anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi berkebutuhan khususnya bukan yang gimana ya, yang terlalu mencolok, enggak, sebenarnya mereka tuh normal gitu. Tapi begitu berinteraksi sama mereka langsung tahu mereka itu anak berkebutuhan khusus. Nah, kembali ke tugasku yang pertama, yaitu mendampingi Bowie di dalam kelas. Gimana caranya agar Bowie bisa duduk diam dengan tenang memperhatikan guru mengajar. Karena sebelum aku datang itu komplain berdatangan dari semua guru yang mengajar di kelas itu bahwa Bowie sangat mengganggu proses belajar mengajar di kelas gitu. Nah, itulah alasan kenapa akhirnya pihak orang tua dan sekolah memutuskan untuk memberikan Bowie seorang shadow teacher. Nah, kebetulan terpilih itu aku gitu. Jadi hari pertama aku benar-benar mengamati dia aja aku tuh udah takjub, ini anak kok cerdas banget gitu loh. Nah, biasanya anak-anak berkebutuhan khusus semacam ini memang dikaruniai
suatu kecerdasan yang luar biasa yang tidak dimiliki anak normal. Entah itu kecerdasan artistik, matematis, linguistik ya. Kalau Bowie ini yang menonjol adalah kecerdasan linguistik dan matematis dia. Matematika tuh jago banget. Bahkan tanpa dia memperhatikan guru matematikanya, begitu dia ditunjuk, dia tuh bisa menjelaskan dengan sangat lancar. Jadi ibaratnya ya, dulu dia umur 7 tahun, ibaratnya anak kelas 1 SD itu dia bisa menjawab soal anak SMP gitu. Begitu juga bahasa Inggrisnya, begitu juga bahasa Mandarinnya gitu. Nah, jadi jujur aja minggu-minggu awal tuh aku mengalami kesulitan gitu mendampingi Bowie di sekolah, karena dia tuh suka ya mengamuk, tantrum gitu kalau ada sesuatu yang menyenggol dia gitu atau membuat dia tersinggung. Pernah suatu saat dia membuat suatu gambar, kemudian ada bingkainya. Dia bingkai itu pakai pensil dan dia minta tolong aku untuk menggunting. Ternyata guntingannya itu mengenai sedikit goresan gambarnya gitu. Dan tahu dia tuh apa? Dia tuh menangis keras. Dia memarah-marahi aku di depan umum, di depan guru-gurunya, di depan teman-temannya. In English pokoknya dia bilang, "Oh, I hate her, I don't want her to come back again. I don't want her to be here again." Dia bilang gitu. Nah, tapi dari situ aku belajar bahwa anak seperti ini tuh halus sekali gitu perasaannya, nggak boleh sembarangan disentil, nggak boleh tersinggung gitu ya. Dan satu pelajaran lagi yang aku ambil dari kisahnya Bowie, dari semasa aku mendampingi Bowie adalah orang tuanya yang luar biasa. Orang tuanya tidak pernah malu mengakui kelainan yang ada dalam diri Bowie, kespesialan, kekhususan yang ada dalam diri Bowie, dan orang tuanya tidak pernah malu memiliki anak seperti Bowie gitu. Jadi orang tuanya mengupayakan semuanya, semua fasilitas, semua tindakan yang bisa membantu untuk masa depan Bowie lebih baik gitu. Jadi Bowie ini tuh jago piano, jago bahasa Mandarin, jago bahasa Inggris, jago matematika, perfect kan? Cuma ada satu kelemahan, yaitu kadang dia tidak bisa diajak berkomunikasi atau berinteraksi seperti anak normal, tapi itu hanya kadang-kadang saja gitu. Nah, jadi singkat cerita, aku mendampingi Bowie selama kurang lebih nggak sampai 1 tahun, 1 semester mungkin ya, 1 semester, dan banyak pelajaran yang aku ambil dari kehidupannya Bowie tentang bagaimana tuh dia begitu dicintai sama orang tuanya, bagaimana dia begitu dicintai sama keluarganya, dan bagaimana keluarga serta orang tuanya itu tidak pernah menutupi keadaan Bowie sedikit pun. Mereka benar-benar jujur tentang keadaan Bowie dan mereka bangga memiliki anak seperti Bowie. Nah, selepas habis masa tugas saya mendampingi Bowie, langsung saya terinspirasi untuk mendirikan homeschooling dan bimbingan belajar dengan harapan itu bertemu lagi dengan anak-anak spesial seperti Bowie. Tapi ya takdir berkata lain, 7 tahun saya nggak pernah bertemu dengan anak seperti Bowie. Tapi to be honest, I enjoy my activity right now, I enjoy my job right now. Pokoknya aku sangat cinta dunia pendidikan, itu salah satunya adalah karena Bowie. Oke, Bowie, wherever you are, and also your parents, I really thank you. Terima kasih banyak Mr. and Mrs. orang tuanya Bowie. Mungkin kalau kalian menonton ini, aku harap kalian tahu bahwa aku nggak akan pernah melupakan kalian. Dan kalian benar-benar memberikan pelajaran di hidup saya, bahkan membuat saya menjadi lebih baik lagi dan juga menekuni dunia pendidikan ini. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ceritaku. Jadi kalau kalian suka sama cerita ini, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe ya. Kita ketemu lagi di video yang akan datang, entah itu random talk juga, entah itu ceritaku yang lainnya, entah itu pembahasan soal-soal. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.